Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Maulana. Saya berasal dari kelas 2B atau kelas malam dari Fakultas Teknologi Informasi, eh, dengan nomor NIM 2313021062. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu memberikan sebuah tutorial cara bagaimana membuat sebuah rangkaian AND gate, OR gate, dan juga NAND gate menggunakan sebuah alat bernama Tinkercad, yaitu adalah alat berbasis web untuk membuat sebuah rangkaian yang diberikan oleh mata kuliah simulasi digital dengan dosen pengampu Pak Singgih Mitro. Yang pertama di sini kita akan membuat sebuah rangkaian AND gate. Rangkaian AND gate ini terdiri dari beberapa alat atau beberapa tools. Nah, di sini kita menggunakan baterai koin CR2032 eh, dengan arus 3 volt, lalu kita menggunakan chip 74HC08, lalu kita menggunakan deep switch, lalu kita menggunakan resistor, LED, dan kabel penghubung ya. Nah, di Tinkercad bisa kita mulai dengan menambahkan sebuah papan bernama breadboard small ya. Sorry, ini bisa di zoom out. Nah, setelah kita menaruh sebuah papan, kita bisa menaruh dengan coin cell 3 volt ya, baterai coin cell 3 volt. Lalu kita bisa menaruh sebuah deep switch. Ini dia yang 4. Lalu kita bisa taruh di sebelah sini. Lalu kita bisa menambahkan LED. Lalu kita menambahkan sebuah resistor. Kita ketik, lalu kita klik aja. Dan juga sebuah chip ya, yaitu 74HC032 ya. HC32. Ini di sini yang HC08. HC08, maaf salah. Nah, lalu bisa kita taruh di bagian tengah sini. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah dengan membuat sebuah kabel penghubung dari arus positif menuju ke aliran positif. Ini kita bisa ubah menjadi sebuah warna hijau, bisa kita biar untuk kita lebih mudah membedakan mana arus positif dan mana arus negatif. Lalu kita penghubungkan ke papan bagian bawah. Nah, lalu kita bisa menghubungkan untuk input dari si deep switch ini ya, dengan menambahkan kabel penghubung di arah 1 dan 2 ini. Nah, lalu kita bisa menambahkan power juga untuk ke arah si chipnya. Nah, setelah sudah, kita bisa menambahkan ground dari si aliran negatif ini dengan menarik kabel penghubung mengarah ke negatif. Lalu ini pun sama, kita hubungkan ke papan bagian atas. Nah, jika sudah, kita bisa menghubungkan dengan si LED-nya. Nah, lalu kita membuat hubungan antar chip dengan ground-nya. Nah, lalu kita membuat sebuah jumper ya. Nah, jumper ini kita bedakan saja. Untuk warna oranye ini itu adalah untuk yang bagian kedua, kita taruh di bagian sebelah sini. Salah, maaf, bagian sebelah sini. Lalu untuk yang warna kuning, kita bisa taruh dari sini menuju ke sini. Atau bisa kita ubah aja ya, biar lebih ini. Kita delete dulu, pindahkan ke sini. Oke, sudah. Lalu yang kuning kita tarik dari sini, 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 lalu ke sini. Bisa kita rapihin. Sebentar. Nah, oke. Jika sebentar, oke, sini, sini, sini. Nah, jika sudah, lalu kita membuat sebuah kabel yang menghubungkan untuk output dari si chip ke arah si resistor. Untuk kabelnya kita bisa menggunakan kabel blue ya, atau warna biru untuk
Nah, jika sudah, bagaimana cara kita untuk membuktikannya? Bisa kita menggunakan yang namanya start simulation. Nah, sebelum kita start simulation, kita bisa melihat dulu bagaimana skematik dari rangkaian kita yang kita buat. Ini sudah ada ya. Untuk power dia di sini sudah masuk, untuk groundnya juga sudah masuk. Nah, untuk si outputnya dia masuk ke resistor dulu, baru dia masuk ke lampu. Nah, untuk input juga sudah sesuai. Nah, di sini di tabel kebenaran ini dituliskan bahwa jika A sama dengan false atau 0 dan jika B sama dengan 0, maka hasilnya juga akan false atau 0. Artinya di sini jika ini ke atas atau true, jika ini keduanya itu di bawah atau false, maka si lampu ini tidak akan menyala. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita bisa dengan menggunakan start simulation. Nah, di sini sudah terlihat bahwa si lampu ini tidak menyala ya, atau false. Nah, lalu di sini dituliskan bahwa jika A itu false dan B itu true, maka hasilnya juga akan tetap false. Nah, bisa kita lakukan dengan menyalakan si yang kedua ini, si B ini true. Nah, sudah dibuktikan ya, false ya, tidak menyala ya. Lalu di sini dituliskan bahwa jika A itu true dan B itu false, maka hasilnya juga akan false. Nah, bisa kita buktikan kita dengan mengubah yang B ini false, yang A ini true, masih sama, di sini masih false ya. Sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi si lampu pun tidak akan menyala. Nah, di sini dituliskan bahwa jika kedua-duanya ini adalah true, maka hasilnya pun akan true atau si lampu ini akan menyala. Nah, bisa kita buktikan dengan menyalakan keduanya. Ini sudah dibuktikan ya bahwa si lampu ini menyala. Oke. Nah, untuk rangkaiannya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk cara kerjanya, bila bila outputnya itu hanya salah satu, maka jika inputnya itu hanya salah satu atau A atau B, maka si output tidak akan mengaliri aliran ke arah si lampu. Jika uh, keduanya ini sama-sama memberikan input, maka si output akan memberikan aliran listrik ke arah si lampu atau true. Nah, lanjut. Di sini kita ada yang namanya OR gate. Nah, dalam OR gate ini yang membedakan itu adalah di bagian chipnya. Dari chip yang kita gunakan, yaitu menggunakan 74HC32. Nah, untuk tabel kebenarannya pun berbeda. Di sini dituliskan bahwa jika A dan B itu sama dengan 0, maka hasilnya juga akan 0 atau false. Nah, jika di A di sini false dan di B ini true, maka hasilnya akan true. Nah, dan sebaliknya, jika A-nya true dan B-nya false, maka hasilnya akan true. Dan jika kedua-duanya true, maka hasilnya akan true. Bisa kita buktikan dengan menggunakan Tinkercad ini. Nah, bagaimana caranya? Kita hapus dulu untuk si bagian chipnya, lalu kita ubah dengan HC32 atau di sini disebut dengan quad OR gate. Lalu bisa kita taruh di sebelah sini. Nah, untuk sebenarnya untuk si sambungannya ini sebenarnya sama, cuma ini berbeda posisi saja. Ini lebih dekat, bisa kita ubah juga. Bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita ubah dia menjadi lebih dekat ke arah si pin ya. Oke, sebentar. Oke, kita hapus dulu. Bisa kita pindah lampunya ke sini. Nah, lampunya kita pindah dulu ke sini, resistornya pun kita pindah ke arah sini. Oke, sebentar, kita ubah kabelnya ke sini. Nah, cara membuktikannya kita bisa melakukan yang namanya dengan cara start simulation. Nah, di sini dibuktikan bahwa jika kedua-duanya true, maka hasilnya juga akan true. Nah, di sini sudah dibuktikan ya, jika kedua-duanya true, maka hasilnya akan true. Nah, jika salah satunya itu true dan salah satunya itu false, maka dia akan tetap menyala. Bisa kita buktikan dengan mematikan atau tidak memberi aluran kepada salah satu inputnya. Nah, tetap nyala ya. Nah, jika kita pindah salah satunya, tetap menyala juga. Nah, jika kedua-duanya false, maka dia akan false, mati. Nah, di sini tidak ada aliran. Nah, di skematiknya di sini kita bisa lihat. Nah, seperti ini. Ini untuk lambang dari si OR gate ya. Nah, gitu. Jika salah satu input ini ada yang masuk, maka outputnya akan tetap berjalan.
Jika kedua input ini tidak ada yang masuk, maka outputnya akan tidak berjalan begitu. Jadi ini bisa mengandalkan salah satu input untuk agar bisa menghasilkan sebuah output. Nah, lanjut kita akan lanjut ke NAND gate ya. Yang membedakan dari si NAND gate ini adalah tentunya dari chipnya dan juga dari tabel kebenarannya. Untuk dari NAND gate ini adalah kebalikan dari OR gate yang tadi ya. Kalau OR gate yang tadi dia false atau dia hasilnya akan false di bagian dimana keduanya itu false. Nah, di sini kebalikannya, jika keduanya false maka hasilnya true. Nah, jika keduanya true maka hasilnya false. Bisa kita buktikan dengan cara mengubah untuk si pin chipnya di sini menggunakan chip CHC00 ya. Ini adalah untuk chip NAND ya, chip NAND. Nah, bisa kita taruh di sini, kita ubah saja topologinya atau rangkaiannya seperti ini agar kita lebih mudah dalam membacanya. Oke, untuk lampunya kita pindah ke sini. Oke, sudah. Untuk resistornya, oke, sorry, pindah semua. Agak nge-lag ya. Nah, resistornya kita pindah ke sini. Lalu untuk inputnya juga kita pindah. Nah, untuk si sebentar, untuk deep switch juga kita pindah ke sini. Untuk input AB-nya juga kita pindah. Nah, sebentar, ini green. Oke, sini ya. Salah, maaf. Nah, set. Oke, sip, mantap. Jangan lupa untuk memposisikan si pin ini ke dalam lubang-lubang si breadboard ini ya. Lalu kita buat sambungan dari negatif atau ground ke si lampu. Nah, sudah, tinggal kita pindah si jumpernya ini ke arah si ininya ya, si output dari si deep switch ini. Nah, oke, lalu kita pindah juga yang oranye ke arah sini, kita pindah semua. Nah, oke, sudah. Ya, jika sudah, bisa kita buktikan dengan menggunakan simulation. Nah, di sini dikatakan bahwa jika keduanya itu false, maka si lampu ini akan menyala. Jika kita bisa kita buktikan sekarang. Nah, ini akan menyala ya, sesuai ya. Nah, jika salah satunya ini adalah true, maka si lampu pun akan tetap menyala. Nah, jika yang B-nya kita truein, yang A-nya kita false, dia akan tetap menyala. Tapi jika keduanya itu akan true, maka dia akan mati atau false. Nah, bisa kita buktikan dengan melihat skematik ini ya. Nah, artinya di sini jika kedua-duanya ini true, maka si output ini tidak akan keluar. Tetapi jika kedua-duanya ini false, maka si output ini akan keluar ya. Seperti itu. Nah, jika salah satunya ini true dan salah satunya false atau sebaliknya, maka output akan tetap keluar atau tetap berjalan. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.